Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah negara kecil yang isinya rawa-rawa bisa membangun sebuah kerajaan global, bahkan mengalahkan negara adidaya paling kuat di zaman itu? Jawabannya ternyata bukan pedang atau meriam, tapi sebuah konsep yang nggak kelihatan, yang kita kenal sebagai kredit. Yuk kita bedah gimana kepercayaan finansial bisa jadi senjata rahasia Belanda. Oke, coba kita mundur ke abad ke-16. Panggung dunia waktu itu timpang banget. Di satu sisi ada kerajaan Spanyol yang super kuat. Wilayahnya membentang dari Amerika sampai Filipina. Nah, di sisi lain ada Belanda. Cuma sebuah provinsi kecil, miskin sumber daya, dan jadi bagian dari kerajaan Spanyol itu sendiri. Beda banget kan? Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Gimana ceritanya si David ini bukan cuma bisa merdeka dari Goliat, tapi justru melampaui Spanyol jadi kekuatan maritim dan ekonomi dunia. Ini salah satu plot twist paling dramatis dalam sejarah. Dan inilah jawabannya. Senjata rahasia Belanda itu ternyata kredit. Kemampuan mereka buat membiayai perang dan penaklukan itu bukan datang dari kas negara, tapi dari kepercayaan para investor dan pemodal dari seluruh Eropa. Terus, kenapa para pemodal ini lebih percaya sama Belanda? Ada dua alasan utamanya nih. Pertama, orang Belanda itu disiplin banget soal bayar utang, selalu lunas dan tepat waktu. Kedua, sistem hukum mereka itu independen dan benar-benar melindungi hak para pemberi pinjaman. Jadi, poin pentingnya di sini adalah duit itu logis. Modal itu bakal lari dari pemimpin yang nggak bisa diprediksi dan seenaknya sendiri. Sebaliknya, modal akan mengalir deras ke tempat di mana ia aman dan dilindungi oleh hukum. Ini prinsip dasar keuangan yang berlaku sampai sekarang. Biar lebih kebayang bedanya kayak apa, kita pakai contoh simpel aja ya. Kita lihat kisah dua bersaudara sama-sama pemodal dari Jerman. Masing-masing coba peruntungan di dua pusat kekuatan Eropa. Yang satu kasih pinjaman ke penguasa paling kuat di dunia, satunya lagi cuma ke pedagang biasa. Sekilas, dua-duanya kelihatan kayak investasi yang menggiurkan kan? Tapi hasilnya, wah beda 180 derajat. Di Amsterdam, si pedagang bayar lunas pinjamannya, plus bunganya, persis sesuai perjanjian. Kepercayaan pun terbangun. Sementara di Madrid, rajanya malah ngemplang utang buat modalin perang baru. Kepercayaan langsung hancur berantakan. Dan ini bagian paling pentingnya. Waktu dua bersaudara ini coba menuntut ke pengadilan di Amsterdam, pengadilan yang independen memenangkan si pemodal. Haknya dilindungi. Di Madrid, ia jelas pengadilan raja bakal membela rajanya. Kasusnya langsung ditolak mentah-mentah. Pelajaran buat para pemodal di seluruh Eropa waktu itu simple banget. Ternyata jauh lebih aman berbisnis dengan pedagang yang taat hukum daripada dengan raja yang absolut. Sejak saat itu, dunia keuangan mulai berbondong-bondong pindah dari Madrid ke Amsterdam. Nah, sistem kepercayaan ini akhirnya melahirkan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Para pedagang Belanda memakai pinjaman ini bukan cuma untuk dagang, tapi juga untuk menaklukkan. Caranya, lewat model bisnis baru yang kita kenal sebagai perseroan terbatas, di mana banyak investor bisa patungan modal, bagi-bagi resiko, sekaligus bagi-bagi untung. Dan contoh paling gila sekaligus paling kuat dari konsep ini adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Ini bukan sekedar perusahaan dagang. Ini adalah entitas swasta raksasa yang didanai oleh ribuan investor yang percaya uang mereka bisa menghasilkan untung besar. Bisa dibilang, inilah cikal bakal perusahaan multinasional modern. Dan kekuatan VOC ini benar-benar luar biasa. Coba bayangin, selama hampir 200 tahun, sebuah perusahaan swasta, bukan negara, yang secara de facto menguasai sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, jauh sebelum pemerintah Belanda datang dan mengambil alih. Intinya, VOC itu udah bukan kayak perusahaan biasa. Mereka bertindak persis seperti sebuah negara. Mereka punya tentara bayaran sendiri, mereka bisa menyatakan perang, membangun benteng, bikin perjanjian, dan menjalankan sebuah kerajaan kolonial yang masif. Semuanya dimodali oleh swasta. Bukankah ini luar biasa? Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di Asia aja loh. Pengaruh sistem keuangan Belanda ini juga meninggalkan jejak yang sangat penting dan nggak terduga di benua Amerika. Di seberang Samudra Atlantik ada saudaranya VOC, namanya Perusahaan Hindia Barat Belanda atau WIC. Mereka mendirikan pos dagang strategis di muara Sungai Hudson yang mereka namai New Amsterdam. Nah, untuk melindungi pemukiman ini, mereka membangun sebuah tembok pertahanan.
Tapi, ya pada akhirnya koloni ini direbut Inggris pada tahun 1664, yang kemudian mengubah namanya menjadi New York. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan. Bekas lokasi tembok pertahanan Belanda itu, yang dalam bahasa Belanda disebut The Wall Street, sekarang telah menjadi pusat keuangan global yang kita kenal sebagai Wall Street. Sebuah pengingat fisik bahwa fondasi keuangan modern dibangun oleh para pedagang Belanda ini. Nah, semua cerita ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Sejarah VOC menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan yang bisa dimiliki oleh sebuah perusahaan swasta. Ini membuat kita berpikir, di zaman sekarang, di mana pengaruh korporasi juga begitu besar, sebenarnya di mana batas antara kekuatan bisnis dan kekuatan negara?